Kemudian Bapak Ibu, anak-anak nanti ya gilirannya ya, giliran. Ini giliran orang tua kalian. Tapi tenang semua supaya banyak dapat pahala. Siapa tadi yang mau masuk surga? Nah, makanya tenang. Karena di surga itu tenang. Tidak ada ribut. Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj menempuh jarak yang sekian jauh hanya dalam waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak ada ya. Karenanya dalam hidup ini ya Bapak Ibu semua, kita ini kan mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, kadang kita terjebak pada ruang, kadang kita terjebak pada perhitungan waktu. Terjebak pada perhitungan ruang dan waktu ini, inilah yang sering kali membuat kita stres, sering membuat kita gundah, sering membuat kita berduka. Terlupa kita dengan qudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, saya kasih misal. Ada anak bapak dan ibu tidak naik kelas. Rasanya gimana, Bu? Rasanya gimana? Sedih? Bukan apa-apa ya Bapak Ibu. Saya ini pernah dengar ada orang tua protes, anaknya tidak dinaikkan. Dia protes ke sekolah minta naikkan. Padahal kalau dia tidak mampu, kita naikkan kelas berikutnya, ini bikin repot guru yang di kelas selanjutnya. Kenapa kita tidak bisa terima? Karena kita merasa rugi 1 tahun. Kita merasa rugi biaya keluar berapa. Kita merasa malu dengan kawan-kawan kita. Iya, betul. Betul Bu? Betul? Gak dengar saya. Yang jawab betul mungkin anaknya pernah tidak naik. Enggak ya. Enggak ya Pak ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur alam semesta ini. Kadang keterlambatan kita itu justru di masa depan itulah yang akan membuat kita sukses. Dan hari ini anak kita terlambat 1 tahun 2 tahun dibanding temannya, belum tentu di masa depan temannya ini lebih hebat dari anak kita. Kalau orang tua zaman dahulu ya Pak ya Bu ya, mereka ada orang-orang tua yang mendidik anaknya atau keluarganya tidak mementingkan naik kelas. Yang penting dia dapat ilmunya. Saya kasih contoh. Dan kalau saya sebut, insya Allah Bapak Ibu semua tahu. Pernah dengar Abah Guru Sekumpul? Tahu. Pernah dengar ceritanya enggak kalau beliau pernah tidak naik kelas? Belum. Bapak? Belum. Abah Guru Sekumpul ketika di Darussalam pernah tidak naik kelas. Kenapa tidak naik? Bukan nilainya yang rendah, tapi beliau punya paman namanya Guru Saman Mulia, saudara dari ibunya. Guru Saman Mulia yang meminta ke wali kelasnya agar keponakannya ini jangan dinaikkan dulu, biarkan dia matang dulu. Ada nggak kira-kira orang tua seperti itu di zaman sekarang? Pak, tolong anak saya ya jangan dinaikkan ke kelas 2, biarkan dia matang dulu di kelas 1. Ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada ya Bu ya? Susah carinya ya. Kalau orang dahulu itu biasa. Guru Saman Mulia luar biasa. Beliau malah datang ke guru kelas minta keponakannya jangan dinaikkan, agar dia matang.
Hasilnya apa? Berpuluh tahun kemudian, siapa yang paling hebat di antara sekelas Aba Guru sekumpul, di antara seangkatan Aba Guru sekumpul? Ilmu itu seperti itu ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ilmu itu ilmu itu macam bangunan. Ada pondasi, ada tiang, ada lantai, ada dinding, ada atap. Pondasinya ini harus kuat dulu kalau kita ingin bangunan besar dan kokoh. Pondasinya tidak kuat, kita mencoba membuat bangunan besar, nanti akan mudah ambruk. Ini ya, mohon maaf saya lihat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan maksud menghinakan. Tidak sedikit orang yang gelarnya wah tapi keilmuannya ini, dia tidak siap secara dasar. Tidak sedikit orang yang kuliah S1, S2, S3 tapi dasar-dasar di SMP, SMA dia belum. Akhirnya apa? Yang dia dapatkan bukan sebuah bangunan keilmuan yang kuat, tapi cuma wawasan dan gelar belaka. Kenapa saya cerita begini? Saya banyak punya teman yang sekolah tinggi. Sekolahnya tinggi ya, bukan berarti di atas kelapa ya Bu ya. Saya punya murid ada yang profesor. Walaupun saya cuman santri saja ya. Ada murid saya profesor, ahli sains, dan termasuk salah satu dari 100 saintis dunia. Kalau saya sebut namanya, diketik di Google ada dia. Dan dia rutin ikut ngaji sama saya. Jadi kita sering sharing dengan kawan-kawan yang sekolah di sana di sini. Nah, makanya ke depan Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai terjadi ke anak-anak kita, ke generasi muda kita. Biarkan mereka siap secara pondasi keilmuan. Ini bukan berarti membela ini ya, para guru kalau nanti anaknya tidak naik ya. Tapi setidaknya kita bisa memahami kalau ada anak kita tidak naik kelas, ini bukan suatu kegagalan. Ini bukan penanda dia kalah dari teman-temannya, tidak. Dia sedang bersiap, sedang disiapkan oleh gurunya untuk menjadi ilmunya menjadi sebuah bangunan keilmuan yang kokoh. Amun bahasa orang Bahari apa Bu? Disayangi guru, bujur lah Pak. Disayangi guru ya karena naik. Memang bujur sebenarnya, disayangi guru, disiapkan.